Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Untuk menjawab pertanyaan tentang campuran basah. Campuran basah kan banyak sekali tuh pertanyaan, itu campuran basahnya pakai acian, semento atau bagaimana bos? Nah, untuk video kali ini saya jawab. Untuk campuran basahnya nggak usah pakai acian bosku, kita langsung aja pakai campuran yang ini campuran 21 ya. Untuk pasirnya 2, semennya 1. Nah, kita nggak perlu lagi membuat acian, tinggal yang ini aja kita basahin secukupnya. Oke, kita kembali langsung ke yang nyetak. Nah, silahkan mas. Ngeliput ya Pak? Iya mas, kemarin kan banyak sekali teman-teman yang tanya tentang ini ya. Video kemarin sudah tata cara nyetak, tapi kan banyak teman-teman pemula yang belum paham tentang campuran basahnya ya. Itu biasanya harus saya Pak yang turun Oh tangan. iya. Iya. Makanya tadi saya sudah jelaskan sedikit, dan sekarang kita lanjut ke yang nyetak saja wis. Pertama-tama Wah, tuh dikira. sudah dimasukkan air ya Pak? Ya, kita pakai air sedikit aja mas ya, untuk awal ya. Caranya begini bosku, kita nggak usah pakai acian semento, tapi campuran yang itu sudah kita basahin. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, pas-pasan saja. Nah, caranya begini, diaduk-aduk ya mas. Iya, diaduk-aduk. Mas hari ini kayak kurang semangat ya. Saya ini sebenarnya agak ngantuk. Oh, tadi malam begadang apa? Enggak begitu Pak lah. Begitu ya, ngelowo ya. Orang Jawa bilang ngelowo kalau malam. Jadi agak grippy. Pantas agak rembes hari. Ya ini bosku, diaduk-aduk, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya. Nah begini Pak, ini biasanya bagus. Ya, oke, setelah itu kita siapkan cetakannya ya mas. Cetakan disiapkan. Ini ada 2 ya Pak? Nah, kali ini kita bawa langsung 2 bos. Masalahnya orderan agak banyak, jadi kita langsung bawa 2. Jangan lupa diolesin sama ini ya, oli bekas bosku. Ini saya boleh cerita sedikit nggak Pak? Ya monggo. Kemarin saya campur mentega nih Pak. Mau buat roti ya? Enggak bos, ini olinya ini jangan terlalu kental juga. Kalau bisa dicampur ini ya, minyak tanah ya, minyak tanah. Alangkah baiknya pakai solar sebenarnya, tapi kan ya solar itu agak mahal di tempat saya. Jadi saya cari alternatif pakai oli dicampuri minyak tanah sedikit. Sebelum kita tuangkan kita aduk lagi Pak. Sebelum dituangkan diaduk lagi bos, benar-benar rata, disiram sampai motif tertutup ya, motifnya tertutup. Digeblek-geblek, oh belum, diepek-epek namanya ini. Iya. Begini Pak. Nah, sekira-kira inilah, jangan sampai penuh ya bos. Kalau sampai penuh luber ya. Paling enggak sisain berapa mili lah untuk campuran keringnya ya. Habis itu ditabur campuran kering bosku. Campurannya 21 ya, untuk pasirnya 2, semennya 1. Takaran bebas, kalau kita biasa pakai ember ini. Ya. Habis itu diinjak-injak bos, kayak biasanya. Maaf Pak ya. Ya monggo mas. Diinjak-injak bosku, pastikan padat ya, pastikan padat. Oke, untuk teman-teman yang bertanya ya tentang berapa menit kita bukanya ya,
Nah, di sini saya nggak bisa jelaskan secara detail menitannya karena saya ngukurnya pakai cetakan yang satu. Jadi sambil menunggu ini kering, kita siapkan satu cetakan lagi ya. Nah, durasinya ya ikut tadi itu. Caranya seperti bos, ditabur lagi. Ini untuk pengisap ya, pengisap airnya ya, pengisap airnya. Kita pindahkan, Pak. Nah, sambil menunggu itu bisa dicopot, kita ini membuat yang satunya lagi. Nah, jadi durasi waktu ini tergantung ini sudah. Kalau ini selesai, maka yang sana sudah siap dicopot bos. Olesi oli lagi bos. Oh iya, ini catatan penting ya bos untuk teman-teman pemula ini. Untuk proses campuran basah berikutnya kita nggak usah bosku, nggak usah yang kering itu dibasahin lagi. Nah, ini sisa-sisa resapan tadi nih, sisa resapan ini kita tinggal nambahin air aja, begitu dan seterusnya. Prosesnya sama bos, rajin ngaduk ya supaya gelembung-gelembungnya itu enggak terjadi gelembung-gelembung dalam cetakan. Diepek-epek lagi. Bahasa apa epek-epek? Digoyang, Pak, digoyang. Jangan dekat-dekat kamera, Pak. Saya masih ngantuk ini. Oh iya, rupanya masih kucul ini kayak wong gurung raup. Tadi bangun tidur ngopi, sudah adem kok. Oh, Pak. Aduh. tuh bayangkan. Orangnya masih tidur sudah buatin ngopi sama emaknya ya. Sama bosku, diawur-awur lagi pakai yang kering. Iya. Diawur-awur. Tanjak lagi, Pak. Diinjak-injak. Nah, kayak gitu bos. Pastikan padat. Pakai pemberitahuan masuk ini, tumplang-tumpling ya. Diinjak-injak sampai padat bos. Setelah itu sama prosesnya ya, dicukur lagi. Dicukur lagi bos. Langkah selanjutnya diberi ya, pengisap ya. Kalau bahasa Jawanya dikop ini. Pengisap. Nah, kita sisihkan bos. Dan kita kembali ke yang awal tadi bos. Yang awal tadi udah siap dibuka ya. Ya kurang lebih durasinya sekitar 3-4 menit loh kayaknya ini. Jadi nggak lama bos. Begitu yang ini selesai, kita kembali lagi ke yang awal. Proses pencopotan bos. Nah, di sini saya pakai triplek ya bos. Nah, di sini triplek, bahan GRC susah, jadi saya pakai triplek. Pastikan tripleknya lurus mas ya. Nah, nggak melengkung ya mas. Kalau seandainya ada melengkung, melengkung ini Pak yang kita. Oh iya, agak diungkuk-ungkuk dikit mas biar lurus ya. Pelan-pelan. Ya pelan-pelan saja. Iya. Nah, tinggal dibanting bos ya. Dikeplek ya mas ya. Apa sudah jatuh sendiri mas? Oh belum. Ini kebetulan tadi masih awal ya. Ur-urnya kurang tebal. Oh. Tadi hari perlu dikeplek. Kita lihat bosku hasilnya kayak apa. Keplek, cocok. Kita inceng. Betul-betul sudah jatuh apa belum? Sudah. Nah, sudah jatuh bos. Dibuka bosku. Nah hasilnya seperti ini bos.
Nah, bisa dilihat sendiri bosku, hasilnya sangat halus dan mulus ya. Nah, untuk proses selanjutnya begitu juga bos. Jadi sementara kita nunggu yang sana bisa dicopot, kita membuat yang ini bos. Oke bosku, untuk video kali hari ini ya mungkin cukup sekian. Mungkin ada kata-kata yang perlu disampaikan mas? Perlu pak. Istirahatlah secukuplah, jangan terlalu melekan bengi. Oh iya, kayak kamu Nanti ngantuk kak saya pak. Wale, Mas. Iya. Itu bahasanya memang mulia tapi prakteknya enggak itu. Prakteknya malah wale. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.